Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, melayani Tuhan dengan hati yang rela dan tidak terpaksa. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 merupakan perumpamaan terakhir yang ditulis oleh Matius, ayat yang ke-14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Mau berpergian dapat diterjemahkan dengan berangkat ke negeri lain atau tidak berada di tempat untuk sementara waktu. Sang Tuhan mempercayakan jelas di sini, pelayan itu bukan diberikan talenta secara cuma-cuma, tetapi merupakan titipan. Oleh sebab itu, mereka harus bertanggung jawab untuk memeliharanya. Talenta apa yang Tuhan berikan kepada Anda, talenta apapun yang Tuhan berikan kepada Anda, pergunakanlah dengan baik. Jika Anda meremehkan atau menyia-nyiakannya, maka jangan salahkan Tuhan jika Dia mengambilnya kembali dari Anda dan diberikan kepada orang lain. Maka itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya perjalanan pelayanan gereja kita dengan talenta yang ada pada kita itu seimbang. Seringkali yang terjadi di gereja-gereja, orang-orang yang mampu ketika diajak untuk terlibat dalam pelayanan gereja, mereka tidak mau atau rasa acuh tak acuh, lalu terpaksalah dipilih orang-orang yang hanya mengandalkan kemauan melayani, tetapi kemampuannya belum jelas. Setelah itu orang-orang yang mampu merasa tidak puas dengan kinerja orang yang mau pelayanan tersebut, lalu mereka protes menyatakan ketidakpuasannya. Kalau aku yang mengerjakan, pastilah lebih baik. Demikianlah komentar mereka. Ketahuilah, Anda sebenarnya tidak berhak untuk protes, sebab ketika Anda diminta untuk mengerjakannya, Anda sendiri yang menolaknya. Seandainya waktu itu Anda merasa mampu dan mau terlibat dalam pelayanan ini, pastilah apa yang Anda kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Roma pasal 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikanlah bahwa Rasul Paulus menasihati kita menurut status dan kondisi kita, yakni yang sepatutnya dan menurut ukuran iman masing-masing. Masalah terbesar di dalam gereja adalah adanya orang Kristen yang terlalu sombong, congkak, dan angkuh. Mereka merasa sudah terlalu pintar dalam melayani Tuhan. Bahkan mereka mau melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuannya. Pada akhirnya, semuanya menjadi berantakan. Sebaliknya, ada orang Kristen yang terlalu rendah diri, bukan rendah hati. Ia selalu mengatakan semuanya tidak mampu. Memang benar, manusia itu terbatas. Tetapi kalau Anda mampu melakukannya, jangan mengatakan tidak mampu atau sebaliknya. Ketika Anda mampu, lalu Anda katakan tidak mampu, itu sama dengan hamba yang ketiga yang menimbun dan mengubur talenta yang dititipkan oleh sang tuannya. Kalau kita perhatikan hamba yang pertama dan yang kedua, sesudah mendapat 2 dan 5 talenta, mereka segera pergi menjalankan usahanya. Lain halnya dengan hamba yang ketiga, dia juga segera pergi, tetapi bukan menjalankan uangnya, namun menyimpannya. Ia tahu bahwa tidak gampang untuk menjalankan usaha itu, tapi kita yakin bahwa hamba yang ketiga juga bisa menjalankan uangnya, namun ia lebih senang menguburkan talenta itu dan dengan santai menunggu sang tuan pulang. Apakah Anda melayani Tuhan dengan hati yang rela atau terpaksa? Sebuah prinsip pelayanan Tuhan adalah kalau kasih dan kerelaan yang menjadi alasan dasar kita untuk melayani, maka
tugas seberat apapun akan dijalankan dengan penuh sukacita. Namun jika beban dan keterpaksaan yang menjadi alasan dasar, maka tugas yang ringan pun akan menjadi berat. Sekarang kita akan coba menelusuri bagaimana ciri-ciri orang yang melayani dengan sukarela. Adalah orang yang tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi dalam pelayanan. Setiap orang yang selalu memperhitungkan untung dan ruginya melayani Tuhan, maka komitmen pelayanannya perlu dipertanyakan. Motivasinya perlu ditinjau kembali. Memang kita tidak bisa menelusuri motivasi seseorang sebab hanya Tuhan yang tahu. Tetapi biasanya di dalam tingkah laku dan tutur kata seseorang, kita dapat mengetahui sesungguhnya orang ini melayani dengan rela atau terpaksa. Orang yang melayani dengan kerelaan biasanya akan mengerjakan pelayanannya dengan sukacita, sedangkan orang yang melayani dengan terpaksa biasanya mukanya cemberut dan ngomel-ngomel terus. Orang yang memperhitungkan untung dan rugi biasanya minta diperhatikan, minta disanjung, minta dipuji, dan sebagainya. Hamba yang mendapat 1 talenta itu seakan-akan berpikir perjuangan yang dilakukannya pasti tidak mungkin maksimal. Itulah sebabnya ia merasa tidak perlu berusaha, lalu mengambil jalan pintas, yaitu dengan menyimpannya atau menguburkannya. Selanjutnya, kita coba melihat bagaimana ciri orang yang melayani dengan terpaksa. Terpaksa berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan hatinya, cenderung selalu memperhitungkan jasa-jasanya. Orang-orang yang selalu menghitung jasa-jasanya, sifat yang demikian, ia selalu menganggap orang lain tidak bisa mengerjakannya, yang bisa hanya dia sendiri. Demikianlah konsep mereka yang melayani dengan terpaksa, padahal Tuhan sanggup memakai orang lain untuk menggantikannya. Siapa yang tidak senang kalau mendapat pujian dari orang lain? Setiap orang secara naluri sebagai manusia pasti senang kalau dipuji. Namun dalam hal pelayanan, pujian manusia itu biasanya bersifat sementara. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang-orang yang melayani secara terpaksa selalu mengharapkan pujian itu. Apabila pujian itu ternyata tidak ditujukan kepadanya, kita tidak bisa bayangkan apa akibatnya. Berlakulah dewasa dalam Tuhan. Selama kita masih mengharapkan pujian, maka kita masih baik di hadapan Tuhan. Sebenarnya tidak salah apabila di dalam suatu usaha seseorang itu mencari keuntungan. Namun ketika diperhadapkan dengan mencari keuntungan dalam pelayanan gereja, maka konotasi negatifnya muncul. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jikalau kita pernah merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Kerugian kita tidak ada arti apa-apa apabila dibandingkan dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Orang yang gampang sekali kecewa itu pertanda kerohaniannya belum dewasa dan biasanya penuh keterpaksaan. Tuhan lebih menghargai apabila ada orang yang dikecewakan, tetapi dia tetap lebih bersemangat dan setia melayani daripada langsung mundur dalam pelayanan gereja. Kekecewaan itu seringkali muncul dalam diri kita, tetapi orang yang melayani dengan sukarela, dia harus menang melawan kekecewaan itu. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar melayani Tuhan dengan hati yang rela dan tidak terpaksa. Talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kami akan mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Kami mau melayani atas dasar kasih dan kerelaan, maka tugas seberat apapun akan kami jalani dengan penuh sukacita. Tugas yang berat pun akan menjadi ringan. Jadikan setiap kami menjadi hamba Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi dalam pelayanan. Apabila ada orang yang mengecewakan kami dalam pelayanan, kami akan tetap lebih bersemangat dan setia lagi melayani, dan kami tidak akan langsung mundur dalam pelayanan. Kami harus menang melawan kekecewaan itu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.